Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kali ini kita bertemu dalam program All by Grace ya, untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi dalam Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dalam program All by Grace kali ini. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami dan kami mengucap syukur berterima kasih sampai hari ini kami masih bisa mengikuti program All by Grace ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga pada akhirnya kami percaya melalui renungan firman-Mu kami akan diberkati dan kami akan lebih mengasihi Engkau lagi. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kala jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kala jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ya saudara, hidup dalam kasih setia Tuhan adalah kerinduan setiap diri manusia, terutama bagi kita yang sudah dalam Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kita selalu mendapat kasih karunia demi kasih karunia untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan sendiri pasti sangat berkenan untuk mengasihi setiap diri manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang dikasihi dan yang diberkati sejak awal manusia diciptakan. Mari kita renungkan kembali sekilas awal penciptaan manusia oleh Allah yang ada tertulis di dalam kitab Kejadian, sehingga kita lebih memahami kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kita sebagai manusia. Dalam kitab Kejadian dengan jelas tercatat bahwa Allah menciptakan alam semesta dan bumi beserta isinya dengan perkataan firman-Nya. Tapi ketika menciptakan manusia pertama yang namanya Adam, caranya berbeda, yaitu Allah sendiri yang secara khusus membentuk manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Maka terciptalah manusia pertama itu. Nah saudara, mari kita lihat kisah ini yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, demikian juga ketika Tuhan menciptakan Hawa, yaitu perempuan pertama,
Tuhan secara khusus pula dengan cara mengambil salah satu tulang rusuk Adam untuk membentuk Hawa. Ini ada tercatat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Mari kita lihat saudara, yaitu di kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian di atas jelas menyatakan Tuhan secara khusus menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang berhak untuk mewarisi segala ciptaan Tuhan yang sempurna dan mulia. Dan hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi berarti manusialah yang mendapat perkenanan Tuhan untuk menjadi pewaris atau menjadi tuan atas segala ciptaan Tuhan. Di kitab Kejadian selanjutnya ada menyatakan demikian saudara, yaitu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Selanjutnya saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa, kitalah yang seharusnya memperoleh dan mewarisi segalanya. Tapi berhubung kejatuhan manusia pertama dalam dosa, maka terusirlah Adam dan Hawa dari Taman Eden. Akibatnya sejak itu manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk kita yang adalah keturunan Adam dan Hawa. Karena dosa terhadap Tuhan, keberadaan kita sebagai manusia telah jauh dari hadirat Tuhan Sang Pencipta. Nah saudara, tetapi Allah Bapa adalah kasih dan setia. Maka oleh karena kasih karunia Tuhan, hari ini kita bisa selamat dan dipulihkan dari kehidupan berdosa. Jalan itu telah Allah sediakan bagi setiap diri manusia yang mau dipulihkan dan dikembalikan haknya sebagai anak yang mewarisi apa yang mulia dan yang terbaik dari Tuhan. Baik ketika masih kita di dalam dunia maupun ketika kita meninggal dunia, Tuhan tetap mengasihi kita. Oleh karena kasih setia Tuhan, maka Yesus telah datang ke dunia ini untuk mendamaikan diri manusia dengan Sang Pencipta. Sehingga setiap orang yang percaya dengan sungguh kepada Yesus dan hidup di dalamnya, pastilah tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini, saudara, telah menyatakan kepada kita begitu besar kasih setia Tuhan kepada manusia, sehingga memberi jaminan pada siapapun bisa memperoleh keselamatan yang sejati dan diselamatkan dari hukum dan dosa. Nah saudara, yaitu pasti dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka pada akhirnya setiap diri kita memperoleh hidup yang kekal. Untuk lebih mengerti dan memahami kasih setia Tuhan yang begitu besar dan mulia, maka pada program All by Grace episode yang ke-191 ini, kita renungkan satu tema, yaitu kasih setia Tuhan. Kiranya melalui renungan tema ini,
ya, bisa membuat setiap diri kita untuk lebih menyadari akan kasih setianya Tuhan. Sehingga akhirnya ya kita bisa memiliki hati dan sikap yang tetap setia dan juga lebih mengasihi Tuhan. Saudara, prinsip untuk mengerti dan bersikap benar terhadap kasih setia Tuhan diantaranya adalah 1, yaitu kasih setia Tuhan senantiasa tidak berkesudahan. Artinya Tuhan selalu setia, bahwa kasih setianya tidak berkesudahan baik sekarang maupun sampai pada kekekalan, karena kasih Tuhan itu tetap adanya. Karena kasih Tuhan dan kesetiaannya, maka setiap bayi masih bisa lahir di dunia ini dan bisa bertumbuh. Keturunan demi keturunan tetap bisa bertahan dan berkelanjutan. Walaupun dunia selalu dilanda dengan bencana, malapetaka, sakit penyakit, bahkan peperangan yang semuanya itu telah merenggut banyak korban, tapi keberadaan manusia masih tetap ada dan bahkan bertambah terus populasinya. Nah saudara, bila bukan karena kasih setia Tuhan, tidak ada apapun yang bisa bertahan sampai sekarang. Apalagi kita sebagai manusia begitu rentan dan tidak berdaya sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lihatlah ketika wabah penyakit yang muncul menyerang manusia, banyak yang meninggal dalam ketidakberdayaan. Contoh nyata yang baru saja dunia alami beberapa tahun yang lalu, yaitu masa pandemi COVID-19. Padahal ukuran virusnya begitu kecil sampai tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi bisa membunuh jutaan manusia yang tubuhnya lebih besar dibandingkan dengan virus tersebut. Ya, kalau mau dibandingkan, bagaikan gunung dibandingkan dengan serangga atau semut, dan gunung itu dapat dikalahkannya, saudara. Nah, saudaraku yang kasih, oleh kasih setia Tuhan, maka sepanjang sejarah, walaupun sudah banyak terjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, kuman, bakteri, dan sebagainya, tetapi manusia pada akhirnya bisa berbalik mengalahkannya dengan antibodi, yaitu kekebalan tubuh yang Tuhan karuniakan. Sehingga sampai sekarang manusia tidak punah, bahkan bertambah banyak populasinya. Inilah fakta bahwa Tuhan itu kasih dan setia adanya. Dan kitalah sebagai manusia yang dikasihinya dengan kasih sejati, seperti ada tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Manusia harus mengakui, saudara, bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu nyata dan dapat kita lihat dan rasakan bila kita mau ngambil waktu untuk sejenak merenungkannya dan juga untuk memikirkannya. Ya, belajar saudara dari kitab Mazmur yang penuh ungkapan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, terutama Raja Daud yang menyadari akan kasih setia Tuhan. Salah satu contoh ungkapan Daud dalam kitab Mazmur yang begitu menyentuh mengenai keberadaan manusia di hadapan Sang Pencipta ada tertulis, saudara, yaitu di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-10, saudara. Mari kita renungkan ayat-ayat ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
Ungkapan Daud ini menyatakan betapa berharga dan bernilainya kita sebagai anak manusia di mata Tuhan Sang Pencipta. Sehingga dia, yaitu Daud, begitu mengasihi Tuhan, baik di saat susah maupun di saat senang. Ya, Daud selalu bersandar penuh pada kasih setianya Tuhan. Ini juga mengingatkan saya ketika saya kilas balik atau flashback, ketika melihat foto saya masih kecil digendong mama, yaitu ibu saya, dan juga foto papa saya, yaitu ayah saya, yang sedang bekerja untuk berjuang demi segala kebutuhan keluarga, terutama untuk kebutuhan kami sebagai anak-anak yang masih kecil dan belum bisa berbuat apa-apa, saudara. Akhirnya saya sadar akan kasih setia orang tua kami dan belajar lebih lagi mengasihi mereka. Saudara, puji Tuhan, saat-saat terakhir mereka ada di dunia ini, kami sebagai anak diberi kesempatan untuk merawat, melayani orang tua kami sampai akhir hidup mereka masing-masing, saudara. Apalagi untuk Tuhan. Mari ya kita semua belajar untuk menyadari akan kasih setia Tuhan lebih lagi, sehingga pada akhirnya kita juga bisa setia dalam mengasihi Yesus Tuhan kita, saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sembah Kau.
sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Selanjutnya saudara, prinsip untuk mengerti dan bersikap benar terhadap kasih setia Tuhan. Yang kedua adalah kasih setia Tuhan harus diingat dengan mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebagai manusia bisa saja akhirnya mengabaikan, meremehkan, bahkan melupakan kebaikan seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Mungkin itu disebabkan karena pertengkaran, perselisihan, perpecahan, perselingkuhan, kekecewaan, dan sebagainya. Itu bisa membuat orang saling melupakan kebaikan masing-masing, saudara. Hal itu ada dan nyata, bahkan banyak terjadi di sekitar kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya, saudara. Ini bisa terjadi karena seiring berjalannya waktu sehingga lupa, tidak ingat lagi, dan juga bisa karena kecewa, sakit hati, akar pahit yang membuat orang akhirnya melupakan kebaikan orang lain terhadapnya di saat dulu. Contoh mudahnya, saudara, ada berapa orang sih yang sungguh ingat akan guru-guru yang dulu mengajarnya dan yang setiap hari bertemu di sekolah sampai bertahun-tahun hingga lulus. Yang pada akhirnya saudara, yang bisa kembali berkunjung ke sekolah atau ke rumah gurunya untuk berterima kasih setelah hidupnya berhasil dan sukses. Ini sudah cukup saudara untuk menyatakan bahwa manusia bisa saja tanpa sadar, bukan sengaja, tetapi bisa melupakan kebaikan orang lain yang pernah hadir dan mengasihi dia di dalam hidupnya. Tapi perlu diketahui saudara, tidak semua orang mudah melupakan atau tidak ingat akan kasih dan kebaikan orang lain. Masih banyak saudara yang selalu mengingatnya dan berterima kasih. Ada keponakan kami yang dulu sekolah SD dan SMP di Jakarta. Akhirnya ikut orang tua pindah ke kota lain dan melanjutkan sekolah di sana. Sekarang sudah puluhan tahun tinggal di kota tersebut dan sudah berkeluarga, saudara. Pada suatu hari dia ada tugas di Jakarta dan menyatakan bahwa dia ingin dan rindu ke tempat sekolahnya yang dulu, yaitu untuk bertemu dengan seorang guru yang pernah mengajarnya dari SD sampai SMP. Tapi apa mau dikata, saudara, ternyata gurunya ada keperluan lain, sehingga tidak bisa bertemu. Ini juga saudara menyatakan, walaupun ada kerinduannya untuk bertemu dan berterima kasih, tapi tidak ada kesempatan untuk mewujudkannya. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani seseorang bersama dengan Tuhan. Bahwa kesempatan untuk mengasihi Tuhan tidak selalu ada dan kesempatan itu bisa saja berlalu. Contoh sederhana saja saudara, dalam tugas pelayanan dan juga dalam hal memberi persembahan khusus, bila tugas itu dan persembahan itu sudah terpenuhi, maka tidak dibutuhkan lagi dan belum tentu ada kesempatan yang sama lagi. Demikian juga bagi yang awalnya penuh semangat dan selalu giat melayani, memberi, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja dan juga kehidupan sehari-hari, tetapi karena satu dua hal atau terpengaruh dunia yang begitu kuat, akhirnya membuat orang tersebut sudah mulai mundur dari kasih semulanya kepada Tuhan. Suatu saat ketika sudah sadar ternyata usianya sudah tua serta tidak berdaya lagi dan sudah tergeletak di ranjang. Apalagi yang bisa diperbuat untuk mengasihi Tuhan karena kesempatan sudah berlalu. Kiranya ini tidak akan terjadi pada diri kita masing-masing dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Belajar dari Daud saudara yang tahu bagaimana bersikap terhadap kasih setianya Tuhan kepadanya. Yang dari seorang gembala kecil yang menggembalakan hanya beberapa ekor kambing dan domba yang akhirnya diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel dan menggembalakan bangsa Israel saudara. Daud selalu ingat dan tahu bahwa semua itu bisa terjadi hanya oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan saja.
Dan akhirnya yaitu Daud, saudara, mau mengungkapkan bahwa dia juga mau mengasihi dan setia kepada Tuhan. Sikap hati Daud yang begitu mengasihi Tuhan dan tahu berterima kasih ada tercatat, saudara, di 2 Samuel pasal 7 ayat 1-3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Walaupun, saudara, Daud sendiri tidak diizinkan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan anaknya, yaitu Salomo, untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Daud, saudara, tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mengadakan banyak persediaan untuk kebutuhan pembangunan rumah Tuhan yang disebut juga Bait Allah yang akan dilakukan anaknya. Mari kita lihat tindakan Daud yang bisa menangkap kesempatan untuk mengasihi Tuhan, yaitu di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 2-5. "Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tataham, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal, dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yaitu emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sikap dan ajakan Daud ini adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa mengasihi Tuhan adalah kewajiban setiap umat Tuhan, dan jangan sampai kesempatan itu berlalu. Ya saudara, ya di dalam ayat ini catat ya, Daud dengan harta kepunyaannya sendiri, saudara, nilainya kurang lebih berapa, saudara? Kurang lebih, saudara, Daud punya sendiri yaitu 100 ton, saudara, emas, dan 240 ton perak murni, saudara, serta batu permata yang mahal-mahal yang tak terhitung banyaknya dipersembahkannya untuk membangun Bait Allah atau rumah Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi, saudara, kasih setia Allah yang telah dinyatakan di dalam hidup kita, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal dan tidak dihukum. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup lebih mengasihi Tuhan dan lebih sungguh lagi menyayangi Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih
Ya saudara, untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip untuk mengerti dan bersikap benar terhadap kasih setia Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kasih setia Tuhan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bila kasih setia Tuhan mau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat kita bisa mengerti kalau kasih dan kesetiaan Tuhan selalu teruji dan terbukti, saudara. Perhatikanlah di sekeliling kita, begitu banyak hal yang membuktikan Tuhan itu setia adanya. Setiap firman-Nya pasti digenapi demi kehidupan kita sebagai manusia. Setiap apapun yang Tuhan ciptakan sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Lihatlah matahari, bulan, bintang-bintang masih tetap pada tempatnya. Matahari setiap hari masih terbit, saudara, dengan setia untuk memberikan kehidupan pada bumi ini. Segala makhluk hidup lain dan tanaman masih hadir dan bertumbuh di bumi untuk ikut serta melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Dan saudara, kehadiran kita yang ajaib di dunia ini sudah juga merupakan bukti kasih setianya Tuhan. Dan bila kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat kasih karunia demi kasih karunia telah Tuhan nyatakan di saat-saat kita sedang mengalami pergumulan, saudara. Dan juga di saat dalam kondisi kritis, baik berhubungan dengan kesehatan, sakit penyakit, usaha, pekerjaan, ekonomi yang terpuruk maupun hal lainnya, pertolongan Tuhan selalu nyata untuk kita semua, saudara. Sesungguhnya kita bisa bertahan sampai hari ini, bahkan bisa ada yang diberkati lebih lagi. Semuanya itu adalah anugerahnya Tuhan. Percayalah saudara, masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan nyatakan kepada kita semua. Biarlah kita selalu bersyukur, ya, seperti ayat yang berikut ini. Mari saudara, ya, kita belajar untuk bersyukur, yaitu dalam Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merasa tidak berdaya atau sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Tetapi saudara, percayalah, tidak akan menghalangi Tuhan mengasihi kita. Percayalah, Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita dengan setia. Bagi kita yang percaya dan setia, janji Tuhan dalam firman-Nya bisa kita pegang, dan janji itu akan teruji dan terbukti bahwa semuanya akan digenapinya pada waktunya, saudara. Semua janji Tuhan itu pasti akan digenapi karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan setia. Mari saudara, kita aminkan ayat berikut ini, yaitu di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah saudara, sungguh indahnya ayat ini karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk menjaga, memelihara, dan menyelamatkan kita sampai masa tua dan juga sampai putih rambut kita. Ini menyatakan Dia adalah Allah yang setia selamanya, saudara. Sekali lagi disampaikan di sini, apabila sungguh-sungguh ya kita mau memperhatikan kasih setianya Tuhan, maka kita pasti mengakui bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Itulah yang menyebabkan sampai hari ini kita masih bisa bernapas, masih bisa makan dan pakai, apalagi masih sehat, saudara.
Kesadaran akan kasih setia Tuhan akan membuat kita bisa bertahan dengan iman untuk tetap setia kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan walaupun sedang menghadapi masalah dan pergumulan apapun juga. Karena di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan itu ada keajaiban, ada mujizat dan juga pertolongan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersikap benar dalam situasi dan kondisi apapun juga untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan atau yang diajarkan dalam kitab Habakuk kepada kita semua. Mari kita baca saudara ya kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 saudara. Di sini dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Percayalah saudara, ya seperti yang dikatakan ayat ini, situasi dan kondisi apapun tidak akan bisa menghalangi kekuatan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus sendiri memberikan jaminan bagi kita yang setia dan mengasihinya. Dengan darah perjanjian oleh kematian Yesus sendiri, yaitu Tuhan telah membuktikan kasih setianya kepada manusia termasuk diri kita saudara, bahwa Dia mau mengembalakan kita walaupun harus dibayar dengan nyawanya sendiri saudara. Itulah yang Yesus katakan yang sudah digenapi. Mari kita lihat saudara apa yang sudah Tuhan genapi di atas kayu salib, yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai 11. Di sini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah saudara, inilah yang Tuhan Yesus buktikan dengan kematiannya di kayu salib. Demi ya kita untuk diluputkan dari pencuri, yaitu si jahat yang ingin mengacaukan hidup kita. Dan selanjutnya Tuhan sendiri memberikan hidup yang berkelimpahan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan juga hidup yang diberkati. Ajaib, indah, mulia, tak terukur dan tak terduga. Di matamu ku berharga. Kau rela korbankan hidupmu bagiku. Tanganmu suci mulia pun terpaku untuk menghapus dosaku. Ku telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut dan
dan menyembahmu, nikmati indah hadiratmu. Demikianlah saudara renungan yang Tuhan berikan untuk kita renungkan pada episode kali ini dalam program All by Grace, yaitu mengenai kasih setia Tuhan yang telah disampaikan. Yaitu saudara, yang pertama adalah kasih setia Tuhan senantiasa tidak berkesudahan. Yang kedua adalah kasih setia Tuhan harus diingat dengan mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga saudara, kasih setia Tuhan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Melalui firman-Mu kami telah merenungkan satu tema, yaitu kasih setia Tuhan untuk direnungkan pada program All by Grace kali ini. Biarlah melalui program ini, All by Grace ini Tuhan, kami percaya dan juga firman yang telah disampaikan untuk direnungkan, kami semuanya dikuatkan untuk lebih mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Kami percaya Tuhan, kami sudah mengerti dan kami sudah belajar untuk memahami kasih setia daripada Engkau, sehingga kami juga belajar untuk tetap setia sampai akhir dalam hidup kami untuk mengasihi Engkau dan percaya kepada Yesus. Dan melalui itu kami percaya untuk selanjutnya hidup kami pasti diberkati dan juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk program All by Grace ini yang telah memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, selanjutnya mari ya kita satukan hati kita semua bersama dengan mirsa program All by Grace dimanapun berada. Ya kita satukan hati kita untuk berdoa ya, untuk kesehatan kita, ya untuk rumah tangga dan keluarga kita, dan juga untuk masa depan kita yang berhubungan dengan usaha, pekerjaan, ekonomi, dan masa depan yang baik. Ya mari ya kita satukan hati kita untuk sama-sama ya memohon kepada Tuhan dan juga meminta kasih karunia daripada Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga, saat ini kami ingin berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Pertama-tama kami mengucap syukur berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami masih bisa makan dan pakai dan juga masih bisa menikmati hidup ini. Itu semua karena anugerah dan kasih setia daripada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih. Bila ada di antara kami para pemirsa para program All by Grace ini yang mungkin sedang kesehatannya sedang ada masalah atau sakit penyakit, saat ini Tuhan kami berdoa, satukan hati kami mohon kasih karunia dan mujizat daripada Engkau berlaku dalam kesehatan kami. Saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan semua sakit penyakit dalam kuasa darah Yesus Kristus. Penyakit apapun juga, saat ini juga kami telah patahkan dan tidak ada lagi dalam tubuh kami masing-masing, sehingga kami adalah orang-orang yang sehat dan sempurna sebagai umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga sakit penyakit apapun juga, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, apapun bentuknya, sakit apapun juga, oleh virus, oleh kuman penyakit, atau oleh bakteri apapun juga, atau kelemahan organ tubuh apapun juga, saat ini juga mujizat telah terjadi oleh bil-bil Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah disembuhkan dan dipulihkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesehatan yang sempurna dan kami telah dipulihkan dan disembuhkan di nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya ya Bapa, kami ingin berdoa untuk rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada keluarga kami. Sampai hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, dari yang tertua sampai yang paling muda. Kami berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau nyatakan kepada kami semuanya, atas mereka, orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami, dan juga kami mengasihi mereka semuanya Tuhan sebagai anggota keluarga. Terima kasih Tuhan. Saya Tuhan ampuni segala kesalahan kami yang telah bersalah atau telah berbuat kurang elok di hadapan saudara-saudara kami yang lain dalam keluarga kami, rumah tangga kami, baik terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara yang lainnya. Tuhan, saat ini kami mohon pengampunan daripada Engkau bila kami telah
telah bersalah terhadap mereka semuanya Tuhan. Dan demikian juga saat ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni segala kesalahan daripada mereka semuanya. Baik kesalahan daripada suami, istri, anak, dan orang tua kami mau Tuhan untuk melupakannya dan mengampuninya dan memulai hidup masa depan yang baik lagi dan membangun keluarga yang harmonis dan rumah tangga yang indah. Dan kami percaya Tuhan, kami memohon kasih karunia dari Engkau untuk memberikan damai sejahtera dan kesejahteraan, damai sukacita dan masa depan yang baik untuk setiap anggota keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap anggota keluarga kami dari yang tua sampai yang muda telah diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya. Amin. Ya Bapa, selanjutnya Tuhan kami mau berdoa untuk masa depan, usaha, pekerjaan, dan juga kehidupan kami sehingga memiliki masa depan yang baik. Saya Tuhan kami serahkan setiap daripada usaha, pekerjaan kami, dan juga cita-cita kami Tuhan. Dan jalan masa depan kami semuanya hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tolong Tuhan bimbing dan tuntun setiap usaha pekerjaan kami, berikan hikmat kepada kami di dalam merencanakan sesuatu untuk masa depan di dalam pekerjaan, usaha, dan ekonomi kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga bila ada kendala, ada masalah hutang piutang, ada masalah kekurangan atau keterpurukan dalam usaha pekerjaan kami yang sedang kami bangun atau yang sedang kami alami saat ini juga nama Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya telah dipatahkan, diruntuhkan semuanya keterpurukan itu, sehingga pada akhirnya Tuhan saat ini Engkau telah mencurahkan berkat-Mu kepada kami untuk membangun masa depan usaha pekerjaan kami dan ekonomi kami yang baik. Saat ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu masa depan kehidupan ekonomi kami, masa depan usaha kami, pekerjaan kami. Kami percaya mulai hari ini dan selanjutnya Tuhan, kami telah diberikan hikmat untuk menata semuanya itu sehingga kami bisa menyelesaikan semua masalah pergumulan kami dan mulai menempuh hidup masa depan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya segala usaha kami dan kedua tangan kami dan setiap langkah kami dan juga pikiran kami dan hati kami telah diberkati oleh Engkau untuk menyongsong masa depan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami semua sudah diberkati masa depannya. Haleluya. Amin. Ya saudara, tibalah saatnya kita akan mengakhiri program All by Grace kali ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kembali Tuhan kami akan membuka tangan kami dan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucu dan keturunanmu, diberkati segala usaha pekerjaan juga studi dan pelayananmu. Dan dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang sehat dan yang sempurna. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka hidup kita semuanya telah diberkati Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini, episode yang ke-191 ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love
could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.